Diameter pembuatan dapur itu per meter lari 4-5 juta. Tapi itu hanya untuk kabinetnya saja. Jadi kayak misalnya dilihat di atas tuh kabinet kayu di atas itu oke. Itu biaya desainnya atau biaya pengerjaannya tuh 4-5 juta per meter lari. Kalau untuk membuat dapur yang tentu yang perlu dipikirkan adalah luasnya dulu. Kemudian kita mau desainnya seperti apa. Kita mau senang desain apa, bisa modern, bisa klasik. Kemudian setelah itu kebutuhannya mau apa aja, kayak gitu. Jadi dapur tuh selalu hubungannya lebih selain dari desain atau visual juga ke kebutuhan. Itu sangat penting. Karena kebutuhan kemudian space juga itu saling relate ya. Jadi kita sebenarnya seperti tadi yang disebutkan di awal, kita pengen masaknya tuh yang seperti apa sih, yang bener-bener masak atau sekadar mau masak aja. Itu berbeda gitu kebutuhannya. Kalau mau sekedar masak aja mungkin nggak terlalu rumit, tapi kalau emang pengen masak yang berat tentu kebutuhannya banyak nih. Biasanya kalau yang sudah mau lebih pengen yang lebih masak tuh biasanya ada microwave, ada oven gitu. Dan mungkin biasanya ada tempat cuci piring juga gitu kan, gitu. Karena nah itu tadi balik lagi ke kebutuhan niche-nya itu seperti apa gitu. Dan kita kalau di sini tidak ada seperti itu sih, karena kita ya niche kita nggak di situ. Mengenai lampu dan dekorasi di atas ini, sebenarnya awalnya tuh sebenarnya bukan lebih ke fungsi dulu sih sebenarnya, bukan karena memang kita adakan gitu. Jadi itu fungsi karena waktu itu lebar ini kita pengen 1,2 meter, jadi posisi mejanya di sini. Tapi pada saat kita bikin lantai 2, kok ini mau ada lampu tapi tidak ada bidang yang untuk memegang atau untuk menginstal lampu ini. Makanya kita bikin semacam cantilever seperti ini. Udah bikin cantilever, kemudian oh itu kosong ya. Gimana kalau kita kasih aksesoris lagi gitu di bagian atas. Kita pilih aksesorisnya botol-botol antik warna coklat. Memang dari segi maintenance memang ini agak susah memang, karena kita butuh tangga gitu kan. Kita ada tangga gitu, jangan kita maintenance kita bersihkan secara berkala seperti itu. Diameter pembuatan dapur itu per meter lari 4-5 juta. Tapi itu hanya untuk kabinetnya saja. Jadi kayak misalnya dilihat di atas tuh kabinet kayu di atas itu oke. Itu biaya desainnya atau biaya pengerjaannya tuh 4-5 juta per meter lari. Tapi harga tersebut tidak termasuk top table-nya. Jadi top table ini biasanya dipilih dulu mau marmer, mau tile atau mau konkrit beton ini gitu. Karena itu range-nya tuh lebih banyak lagi. Dalam top table kalau udah ngomongin marmer pasti harganya mahal gitu. Jadi biasanya kalau dari kontraktor biasanya dia hanya memberikan angka 4-5 juta per meter lari itu untuk kabinetnya, dan itu terpisah ya. Jadi kabinet atas sama bawah itu terpisah hitungannya gitu. Jadi meter lari untuk bawah dan meter lari untuk kabinet atas tuh berbeda. Jadi 4-5 juta per meter lari itu dengan finishing veneer. Kayu apa? Kayu veneer. Lapis veneer ya, bukan HPL ya. Jadi yang beneran emang kulit kayu veneer. Memang agak sedikit di atas HPL sih harganya kalau untuk kitchen. Kalau variasi finishnya macam-macam, ada yang finish duko, ada yang finish akrilik atau kaca, atau bahkan juga HPL. Tapi kebanyakan memang itu bagian sisi luarnya aja. Tapi kalau sisi dalam finishingnya dia cenderung yang lebih dari segi harga lebih murah lah. Jadi pilihannya ada finishing melaminto warna putih atau HPL warna putih gitu. Top table-nya ini beton. Jadi awal asalnya beton yang dari awal rumah itu kita potong sebagian, kemudian kita cor betonnya. Kita cor beton, kita kasih tulangan dalamnya dan terikat dengan, dia nyambung strukturnya dengan bagian dinding, kemudian dia menggantung gitu kan top table-nya. Kemudian baru bagian bawahnya diisi oleh kabinet-kabinet tersebut.
kemarin kita pakai coating aja sih, coating beton bagian atasnya. Makanya untuk beton ini memang dia terlihat lebih glossy. Kalau saya secara desain lebih suka semi gloss atau doff, tapi karena ini untuk fungsi ya, baik lagi untuk fungsi tadi karena beton itu kan banyak porinya juga kecil-kecil, jadi secara fungsi kita juga nggak pengen nanti jadi repot ya, revisi dan lain sebagainya. Maka kita coating beton. Memang coatingnya ini beberapa kali, 3 kali gitu kan, supaya mendapatkan ketebalan yang diinginkan, dan juga tadi supaya minyak atau bahan-bahan makanan atau bahan untuk masak itu tidak menyerap ke dalam beton tersebut.